Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Afifuddin di Wahidev Academy. Setelah kita sudah belajar desain tampilan dan flagbox, nah video kali ini kita akan mempelajari yang namanya prop dan state. Apa sih prop dan state? Ya, nah prop dan state ini kalau misal teman-teman udah belajar React.js dasar di playlist Wahidev Academy pasti udah tidak asing dengan prop dan state. Ini sama dengan di React.js. Itu adalah suatu variabel yang biasa digunakan oleh React, baik React.js dan React Native. Nah, perbedaannya state itu bisa diubah. Kalau props itu adalah operan dari state yang dioper ke komponen lain dan tadinya awalnya state berubah menjadi props. Nah, kalian pasti awang-awang kan, belum paham. Kalau saya hanya terangkan pengertiannya saja, maka dari itu kita praktekkan saja biar paham antara perbedaan state dan props dan kegunaannya. Langsung saja di sini kita akan buat file baru. Di sini kita namakan state props.js. Nah, kemudian isinya sama dengan desain tampilan, kita kopas saja. Kita kopas. Setelah kita kopas, kita ganti namanya di sini state props. Kemudian setelah kita ganti namanya, isinya kita hapus semua. Nah, jadi cuma hanya style isinya. Kemudian setelah itu, sebentar, saya wrap dulu. Oke. Setelah itu isinya udah saya hapus. Kotak biru, kotak merah, kotak hijau ini sama flexnya ini sudah nggak perlu lagi, maka kita hapus saja. Nah, tinggal kayak gini doang. Dan kita ganti di sini belajar state dan prop. Nah, kita gunain cuma ya template-nya aja. Kita save, maka nggak ada perubahan di sini. Karena apa? Karena indeksnya kita belum ganti. Kita buat lagi di sini import .src garis miring state dan props, dan kita copy di sini, paste di sini. Sorry, kopinya. Nah, yang nggak kita gunain mending kita komen aja. Yang gunain cuma state dan prop doang. Dan kita save, maka akan ke reload di sini. Nah, sudah ya, belajar state dan props. Nah, state dan prop ini bisa kita gunain di kelas komponen. Sebenarnya di arrow function komponen bisa, tapi nanti gunain suatu hal baru, metode baru, yaitu useState. Nah, biasanya biar gampang saya pakai kelas komponen aja. Nah, di sini kita akan buat yang namanya constructor. Pencet saja rcons. Nah, otomatis kebuat di sini. Nah, di sini baru kita namain state-nya. Misal ini state-nya kita kasih nama sekolah Wahidev Academy. Nah, namanya sekolah, kemudian Wahidev Academy. Oke ya, kayak gini. Setelah itu di sini baru kita tampilkan. Nah, ini adalah state. Nah, cara nampilkannya yaitu dengan this.state. namanya sekolah. Kita save. Nah, maka keluar nih, ini adalah state, namanya Wahidev Academy. Jadi seperti ini penulisannya, atau yang biasa lebih ringkas bisa juga dengan cara gimana caranya. Di sini kita kasih cons sekolah sama dengan this.state. Nah, dengan cara kayak gini, nah jadi kayak gini ya. Kalau udah sekolah kayak gini, tinggal ini nggak usah di state lagi, karena di state-nya udah ada di sini, cuma sekolah doang. Nah, kayak gini sama aja. Nah, kayak gini ya. Nah, kalau state ini
identik dengan bias bisa diubah. Kalau props itu nggak bisa diubah. Nah, maka kita akan coba mengubah state-nya. Caranya gimana? Nah, kita akan coba bikin tombol di sini, touchable opacity. Ya. Nah, touchable opacity jangan lupa diimpor di sini ya. Nah, kemudian kita kasih tulisan di sini ganti state. Nah, selanjutnya di sini kita kasih styling style dot tombol ini ya. Nah, ini kan kalau belum di styling cuma kayak teks biasa, maka kita perlu yang namanya styling. Nah, di sini baru kita buat di sini tombol. Pertama background color, saya maunya sky blue. Kemudian kita save dulu ya. Nah, ini kan kayak gini nantinya. Ya, kita nggak mau kayak gini. Nah, makanya kita styling dulu di sini. Yang pertama tadi sky blue, kemudian padding kita kasih 10. Nah, kayak gini ya. Kemudian kita kasih biar kayak tombol beneran, kita kasih border radius 10. Nah, kayak gini kan udah kayak tombol beneran kan. Kemudian satu lagi margin topnya 10. Nah, kayak gini. Setelah itu, nah ini kan bisa dipencet nih akhirnya. Nah, kemudian ganti state-nya ini kita kasih style di sini, text align bisa nggak? Center. Nah, kayak gini. Jadi di tengah. Ketika dipencet nantinya YDev Academy ini akan berubah. Nah, makanya kita kasih tombol di sini. Kita kasih metode di sini. Metode namanya ganti state. Nah, ganti state kita akan ubah di .setState namanya. Kayak gini ya. Kurung kelawar, terus kemudian kurung biasa. Sekolah kita ganti jadi WahidDev. Misal kayak gini ya. Kemudian ganti state ini kita copy, kita pakai di tombol ini dengan metode onPress, dengan menggunakan onPress. Kemudian kita kasih arrow function this ganti state. Nah, kayak gini ya. Kita rapikan format dokumen dulu. Nah, kayak gini, kita save. Misal kita pencet ganti state, nah maka ganti WahidDev. Kayak gini ya. Kalau ganti state lagi ya masih tetap karena WahidDev terus. Nah, misal di sini Afif. YDev Academy kita ganti state jadi Afif. Itu yang namanya state. Kemudian satu lagi kita akan kenalkan yang namanya props. Ya, yang prop ini kita akan buat file baru di sini namanya operan.js. Kita pakai rnc aja, rnce. Nah, di sini nanti kita ini adalah prop. Kita ambil state yang dari sini, kita akan oper ke operan.js. Nah, nanti akan jadi operan.js yang sudah kita buat. Nah, di bawahnya sekolah misal ya di sini ya. Kita buat nih operan. Nah, operan ini diimpor dari operan ya. Jangan lupa diimpor. Dan kita save. Nah, di sini kan ini adalah props. Nah, propsnya ini belum ada kan? Di sini kita akan bikin props. Nah, prop itu adalah hasil operan dari state. Jadi state sekolah ini akan kita oper sekolah
dengan atribut di dalamnya operan di sini sekolah. Caranya kayak gini. Jadi operan ini sudah dapat state dari state prop.js ini yang namanya sekolah. Baru kita terima dengan menggunakan this titik props titik sekolah. Nah, kayak gini. Jadi kalau misal kita ganti state, kedua-duanya juga ganti. Kayak gitu ya. Nah, di prop.sekolah pun ini bisa kita buat cons sekolah sama dengan this prop. Kemudian kita ganti di sini sekolah. Bisa dengan penulisan seperti ini. Tapi ketika dia sekolah sudah jadi props, maka dia nggak bisa diubah. Dia bisa diubah hanya di komponen state prop ini saja, yaitu di sini. Ini. Tapi di ini juga mengubah semuanya ke bawahnya. Tapi ini kalau misal kita ganti taruh sini, ya kan? Ini nggak bakalan bisa. Misal ini ya, saya save, ini saya komen ya, kemudian ini saya cut, saya copy, ini saya komen, saya taruh di sini misalnya. Nah, kemudian stylingnya juga kita copy, taruh di sini. Nah, ini belum buat styling nih, kita copy aja semuanya, kita taruh di bawah sini ya. Kemudian jangan lupa importnya juga kita coba copy, saya taruh di sini. Nah, semisal kayak ini nih, dia tombol ganti state-nya ya ada di operan. Ketika dipencet, nah dia nggak bisa apa-apa karena sekolah ini sudah jadi props, maka nggak bisa diubah di sini. Nah, kayak gitu ya. Saya kembalikan lagi. Kemudian ini saya ubah. Bisa diubahnya hanya ketika variabel itu menjadi state. Ini bisa diubah. Jadi kayak gitu ya untuk state dan props-nya. Semoga paham. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.